Ana kita najin Ini sanad thariqah kita betul-betul sanad kita nyambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya sanad seperti ini penting sekali. Kita punya guru, kita punya ilmu, jarang nyampe bukan hanya sampai ke Rasulullah, tapi nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanad ini yang perlu kita pertahankan. Laulas sanad layakulu laqala man sa'ala ma sya'a, kurang begitu. Jadi kalau orang itu enggak punya sanad, dia akan ngomong semaunya. Saya muridnya anu, si anu, tapi buktinya mana? Punya sanadnya enggak? Ini sanad ini penting banget. Yang pertama dari Rabbul Arbab wa Mu'tiqur Riqab, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan segala Rabbul Arbab, Tuhannya segala Tuhan. Ada banyak di dunia yang ngaku Tuhan, di antaranya Fir'aun. Maka Allah lah Tuhan yang sebenarnya, Mu'tiqur Riqab, yang bisa membebaskan kita dari api neraka, Tuhannya Allah. Siapa yang ngaku Tuhan dulu akan dicelupkan semua oleh Allah ke dalam api neraka yang panasnya luar biasa. Maka Allah lah, hanya Allah lah Mu'tiqur Riqab, yang bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Allah mengajarkan kepada Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril mengajarkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengajarkan kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Fatimah, kepada putranya beliau. Kemudian diajarkan lagi kepada Sayyidina Imam Zainul Abidin, terus turun temurun. Yang 7 ini yang perlu, ini kan 7 sudah ada di belakang di nomor 32. Jadi langsung ke bawahnya itu putra Zainul Abidin, Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Kemudian putra lagi Sayyidina Musa Al-Qadim, kemudian Sayyidina Abdul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho, terus nyambung terus Sayyidina Abi Mahfud Ma'rif Al-Qurhi, Sayyidina Sirruddin As-Siqati, Sayyidina Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi,
Sayyidina Abi Bakar Dibli bin Jahdar Ash-Shibli, Sayyidina Abdul Wahid At-Tamimi, Sayyidina Abil Farj Al-Turtusi, Sayyidina Abil Hasan Ali Al-Hakkari, kemudian Sultan Aulia Sayyidina wa Maulana Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jani Qaddasallahu sirrah, Sayyidina Abdul Aziz, kemudian Sayyidina Muhammad Haddad, lanjut kepada muridnya Sayyidina Samsuddin, Sayyidina Sarafuddin, Sayyidina Nuruddin, Sayyidina Waliyuddin, Sayyidina Hisamuddin, Sayyidina Yahya, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Abdul Rahim, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdul Fattah, Sayyidina Muhammad Murad, Sayyidina Samsuddin, Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar. Beliau ini yang menggabungkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi dua thariqah jadi satu. Beliaulah Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Asy-Syambasi. Punya murid dari Cirebon Syekh Tolha bin Tolabuddin Kalisapu. Kemudian dari Madura namanya Kiai Hasbo atau Syekh Fanahulil Bangkalan. Kemudian dari Banten adalah Syekh Abdul Karim. Yang dari jalur Cirebon punya murid putranya sendiri Syekh Torja bin Jahuri Kalisapu. Kemudian putranya Syekh Muhammad Dalwi bin Ummi Fatimah Kalisapu. Kemudian kepada mursyid kita Abi Syifa. Abi Syifa artinya obat, bapaknya obat, jadi ayahnya obat. Ya mursyid kita punya julukan Abi Syifa ini. Jadi kalau kita punya penyakit, ketika datang beliau penyakit hati terutama yang dimaksud ya, terutama penyakit hati. Tapi penyakit dohir pun juga beliau tahu, ini minum ini, coba ini. Nah, terutama memang penyakit hati itu kalau nggak dirasakan nggak terasa. Ini orang ini ego apa enggak, orang ini maunya misalnya senangnya dipuji gitu. Ketika ini itu kan penyakit yang berusaha untuk kita rasakan di dalam hati kita. Nah, masihkah ada penyakit dalam diri kita? Apakah gampang tersinggungan, apa gampang marah, apa gampang bohong, apa segala macam tuh suluk-suluk yang dianjurkan oleh kita rasakan bersama. Ya Allah, kalau misalnya kita bohong, ya kita ngaku di hadapan Allah, hamba masih bohong ya Allah, hamba masih ghibah ngomongin kejelekan orang, hamba masih ingkar janji, nggak tepat kalau janji. Ya kita ngaku di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan kita sebut ini semuanya mursyid, bukan hanya mursyid tapi Tuhan kita yang membimbing kita. Makanya perlunya ketika bimbingan mursyid kita, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya ibadallah, ya rijalallah, a'inuni. Artinya ini kan tolonglah hamba, tolong hamba, yang maksud kita minta bimbingan supaya hati ingat selalu kepadamu ya Allah, supaya mulut ini jujur ya Allah, supaya tepat janji, minta selalu dibimbing oleh Allah dan Nabi kita serta para aulia ilah. Karena para aulia itu enggak wafat gitu. Beliau mendengarkan apa yang kita baca ini, mendengarkan, apalagi diucapkan salam kepada beliau. Tentu beda gitu. Ketika kita istiqomah gitu ya, istiqomah kemudian kita ngirim Fatihah kepada wali, si wali ini, wali juga mendoakan kita. Tentu doa wali lebih mustajab ketimbang doa kita yang masih bohong, yang masih ingkar janji dan lain sebagainya gitu. Makanya istiqomah seperti ini luar biasa. Saya walaupun telat-telat tetap berusaha untuk hadir, karena barusan dari Cibitung ngisi taklim dulu di Cibitung gitu. Tapi kan walaupun dapat apa istilahnya buntut-buntutnya gitu, tetap berusaha untuk hadir. Karena itu menjaga keistiqomahan itu nggak gampang. Istiqomah itu berat. Makanya para wali itu pasti punya keistiqomahan gitu. Kenapa diangkat sebagai wali? Ya pasti punya keistiqomahan. Kalau orang nggak istiqomah nggak mungkin dikasih karomah oleh Allah. Kayak contoh orang kerja itu kan istiqomah, tiap hari berangkat, makanya dapat ya karomahnya apa, akhir bulan dapat tuh. Kemudian nanti ketika akhiran dapat karena istiqomahnya gitu. Coba kalau kerjanya
sehari datang, sehari enggak, sehari datang, sehari enggak. Kira-kira gimana ownernya tuh? Itu punya pikiran gitu. Ini kerja begini, owner saja kan, manusia aja bisa nilai gitu. Apalagi Allah menilai yang tidak pernah salah di dalam menilai kita. Walaupun mungkin terasa berat ya kerja, berangkat pagi pulang sore capek gitu. Tapi kita berusaha untuk istiqomah karena memang istiqomah butuh perjuangan. Kalau dunia diperjuangkan berangkat pagi pulang sore, maka akhirat lebih berhak untuk diperjuangkan dengan keistiqomahan itu. Makanya sering saya sampaikan tuh al istiqomah ainul karomah. Keistiqomahan itu biang. Udah biang gimana sih? Biang suatu kemuliaan. Dan juga al istiqomah khairun min alfi karomah. Dari 1000 karomah, dari 1000 keramat. Wali ini punya keramat banyak keramahnya. Lebih hebat istiqomah daripada 1000 karomah atau 1000 kekeramatan. Walaupun ngantuk-ngantuk tetap aja datang, karena memang daripada tidur di rumah nggak ada pahalanya, mendingan tertidur di sini ada pahalanya kan gitu. Apalagi diniatkan istiqomah terus sampai ajal menjemput. Kalau misalnya sakit nggak bisa hadir, maka dia dapat kiriman pahala ke rumahnya karena dia sudah punya niatan untuk istiqomah. Mudah-mudahan berkah para mursyid kita, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, terutama Allah dan Rasulullah, semuanya mudah-mudahan membimbing kita untuk selalu tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulullah sampai ajal menjemput. Pada akhirnya nanti kita akan bahagia hidup di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Bi barakatihim wa bi syafaatihim lana wa lahumul Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إمام كرم الله وجهه Syekh Abdul Wahab Assaran. Fatiha untuk kita semua yang hadir, semoga diberi kuat istiqomah sampai menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam ampunan dan rahmatnya. Tidak lupa Fatihah kepada Haji Mawardi, Bapak Yanwar dan teman-teman kita yang oleh Allah mungkin diberi tidak bisa hadir, mungkin tak kurang sehat atau apa, mudah-mudahan diberi sehat dan bisa kembali istiqomah. Alhamdulillah wa rahman Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Ya Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawwir. Wahai Ali, pesan beliau ini ya, malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar au tamathil atau semacam patung ya. Ketiga, au akin liwalidayhi, atau orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Au baitun la yadkhuluhu dhaifun, rumah yang tidak dimasukin tamu, itu malaikat tidak akan masuk. Hati-hati ya, jangan sampai rumah kita nggak ada tamunya. Jadi kalau ada tamu, dia berusaha senang kita gitu.
Kalau nggak ada tamu itu malah malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Kenapa? Kemungkinan pertama orangnya bisa jutek lah gitu. Orangnya ketika ditamuin kok kurang, wajahnya nggak berseri, mungkin apa pelit, nggak keluar apa acan, nggak keluar minum apa nanti nggak keluar gitu. Nah, itu kenapa kan begitu ya? Padahal ketika ada tamu di sebelumnya itu, ketika tamu datang ke rumah kita itu datang dengan rezekinya dan pergi dengan membawa dosa-dosa kita. Jadi itu luar biasa, dosa yang kita lakukan dibawa oleh tamu kita dan dibuang di lautan. Siapa yang tugasnya membuang? Ya Allah Maha tahu. Malaikatnya yang ditugaskan untuk membuang itu. Kemudian selanjutnya, ya Ali isna'il ma'rufa walau ma'asuflah. Wahai Ali, berbuat baiklah walaupun kepada orang yang hina. Kepada orang yang hina sekalipun kita disuruh berbuat baik ya. Kan luar biasa ya. Orang yang hina sekalipun itu kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi kepada orang yang baik-baik, orang apa namanya, ketika orang baik dizolimi misalnya, maka doanya mustajab. Nah, apa namanya? Bagaimana makolahnya atau dawuhnya Nabi Isa alaihissalam, ketika kita ada orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik sama dia kan biasa-biasa saja. Tapi ketika orang berbuat menghina kita dan sebagainya, berbuat jelek kepada kita, kita malah berbuat baik kepada dia. Itu tuh yang unggulan tuh, yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa melakukan, kecuali memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Allah itu maha baiknya kan luar biasa ya. Orang nggak nyembah saja tapi tetap Allah berbuat baik sama dia. Kalau nggak nyembah gitu, bahkan mencaci, Quran kadang diinjek-injek, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kan keterlaluan gitu ya. Sebelum dilanjut ada pertanyaan. Ya, kalau gambar foto-foto wali-wali Allah boleh ya? Menyimpan foto-foto wali Allah itu kan bedanya gambar dengan foto. Itu masih ada perbedaan pendapat. Kalau gambar memang dilukis. Tapi kalau gambar hasil apa namanya itu? Hasil semacam itu, masih ada perbedaan pendapat dan itu bukan termasuk yang tasawuf. Kalau gambar memang betul dilukis dulu gambar. Nah, ini menggunakan alat itu tidak termasuk. Gambar itu jadi yang orang. Iya, dilukis. Makanya kalau orang yang ngerti ketika bikin lukisan itu biasa ada yang potong lehernya atau apanya gitu. Jadi nggak bisa bernyawa kan gitu. Seperti itu nggak bisa bernyawa walaupun apa namanya lukis, tapi kayak ada yang dipotong atau bagian lehernya itu nggak nyambung, gambarnya nggak nyambung. Ada lagi pertanyaan? Ada kira-kira? Lanjut. Ya? Lanjut kemana nih? Sambil membahas juga besok kayaknya yang mobil 2 nggak bisa itu. Kemungkinan yang mobil 2 bisa seperti tadi itu, mungkin Jumat yang akan datang ya.
Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa tertunda ya? Kalau daftar gitu. Ya? Kan kita ada tes. Hah? Daftar kan kita ada tes. Oh, kalau nyantar kayaknya nggak ini. Mohon maaf Ustaz, tadi saya udah sempat ngobrol sama Pak Habib. Maksudnya kalau kita sewa mobil gitu, bagaimana gitu. Iya. Kalau Bapak mau ikut kan Bapak bisa membawa mobil, Mas Wan bisa membawa mobil. Kalau Mas Wan kan sama istrinya dua, saya sama istri dua, Bang Bambang sama istri dua, terus Ustaz Supri saya 08. Yang beri sewa beri siapa? Ada apa? Bang Yasin. Hah? Mobilnya Grand Max. Bang siapa? Yasin. Yang mana? Itu iparnya Pak Dedi. Oh, yang paling apa?